Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Syahrani Hidayat. Nomor induk mahasiswa 031112300014. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi 1. Selamat menonton. Oke, tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. Dari transaksi ke jurnal, posting ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup NS setelah penutupan, jurnal pembalik. Oke, sekarang kita langsung ke contoh soal. Jurnal umum. Awal-awal kita membuat jurnal umum dulu. Soal pertama adalah tanggal 3 dibeli barang dagangan dari distributor 9 seharga 50.800.000. Syarat pengiriman FOB poin 3/10 N/60 ongkos angkut sebesar 250 dibayar tunai. Oke, jadi di sini kita membuat jurnal sebagai pembeli. Jadi kita membeli barang dari distributor 9. Otomatis persediaan barang dagang kita bertambah kan. Nah, jadi di sini merchandise inventory berarti PBD merchandise inventory kita bertambah, lalu kita membelinya dengan syarat 3/10. Berarti kalau misalnya ada syarat begini, kita itu ngutang atau kalau dari jurnal penjualnya itu piutang. Tapi karena sebagai kita pembeli jadi utang. Terus ada ongkos angkut. Ongkos angkutnya shipping point yang artinya itu ditanggung oleh kita. Jadi cash, kita mengeluarkan cash untuk ongkos angkutnya saja. Jadi merchandise inventory kepada akun payable dan cash. Merchandise inventory-nya itu dari utang kita ditambah biaya ongkos angkut. Oke, tanggal 4 dikirimkan debit memo kepada distributor 9 sebesar 7 juta untuk pengembalian barang dagangan yang dibeli tanggal 3 Desember 2022 karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Jadi, kita mengirimkan debit memo kepada distributor 9 sebesar 7 juta karena barang yang kita pesan itu tidak sesuai. Jadi utang kita berkurang dan persediaan barang dagang kita juga berkurang karena kan kita mengembalikan gitu sebesar 7 juta. Oke, tanggal 5 dijual barang kepada UD76 dengan harga 46 juta dan HPP 30.800.000. Adapun syarat penjualan 2/10 N30 FBF OB Destination. Ongkos sudah dibayar perusahaan sebesar 200.000. Nah, ini itu jurnalnya jurnal dari penjual. Karena dia menjual barang ke UD76. Otomatis si penjual ini mempunyai piutang. Jadi orang tuh ngutang ke kita namanya piutang. Nah, penjualan kita berkurang karena dibeli orang sebesar 46 juta masukin. Terus di sini ada HPP. HPP itu bahasa Inggrisnya cost of goods sold dan PBD itu persediaan barang dagang itu bahasa Inggris merchandise inventory. Nah, masukin nominalnya. Lalu ada ongkos angkut sebesar sudah dibayar perusahaan. Sistem ini FOB destination. Jadi ditanggung oleh penjual. Makanya ada akun transportasi out pada kas. Oke, selanjutnya kita masukin ke buku besar. Kan tadi ada cash, ada merchandise inventory, ada sales. Nah, kita masukin nominal-nominalnya ke dalam buku besar ini sesuai akunnya. Oke, selanjutnya ada AJP. Nah, menghitung AJP itu kita dilihat dari neraca saldo. Seharusnya sehabis buku besar itu kita ada neraca saldo yang sudah dari buku besar itu pindahin ke neraca saldo. Terus barulah AJP. Nah, AJP ini nominal-nominalnya rata-rata ada di neraca saldo begitu. Nah, dimasukinlah akun-akunnya. Oke. Selanjutnya ada worksheet. Worksheet itu yang dari neraca saldo dan AJP masukin nih. Kita tulis di akun-akunnya semuanya, baru masukin nominalnya. Nah, di sini tuh ada neraca saldo, ada AJP, ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi, dan ada neraca. Oke, habis bikin worksheet, kita pindah ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi di perusahaan jasa dan dagang itu berbeda. Kalau di jasa itu tidak ada tidak dipisah. Nah, kalau misalnya di dagang itu dipisah antara beban operasional ini, beban penjualan, dan beban administrasi dan umum. Oke, selanjutnya ada laporan perubahan modal. Nah, jadi kita tuh modal awalnya berapa dan sampai menemukan modal akhir. Lalu ada laporan posisi keuangan. Jadi ada aktiva dan pasiva. Nah, aktiva lancar dan aktiva tetap. Terus ada utang dan modal. Kapital itu modal ya. Lalu ke jurnal penutup.
Nah, jurnal penutupnya ini kita menutup semuanya yang sudah dicatat gitu. Nah, ada kan penjualan dan income itu pendapatan sewa. Jadi kita tuh pendapatan tuh dihitung salesnya berapa penjualan kitanya. Nah, ditutup dengan ikhtisar laba rugi. Lalu yang kedua tuh ini beban-beban, terus ada HPP juga dimasukin. Nah, ikhtisarnya berapa begitu. Terus sampai modal dan price. Nah, sudah deh selesai. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.